Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani porang dan salam sejahtera untuk para investor. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Bersama-sama petani porang pemula dan para investor, mari bersinergi bersama memajukan budidaya porang agar berkelanjutan dan sukses bersama yang didapatkan. Pada musim tanam yang akan tiba, petani porang pemula banyak menanam porang dengan cara dan treatment yang berbeda-beda pula. Di beberapa tempat, ada yang mencoba menanam porang dengan bibit cabutan. Apakah bibit cabutan mampu tumbuh dan memenuhi ekspektasi para petani porang? Simak video ini sampai akhir, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, kami mohon bantuannya untuk subscribe channel ini dan like video ini agar channel ini semakin berkembang dan makin baik hari demi harinya. Terima kasih banyak teman-teman atas dukungannya. Selain keempat jenis bibit porang, yaitu bibit katak, bibit umbi, spora, dan kultur jaringan, ada petani yang menanam dengan bibit cabutan yang didapatkan dari hutan hujan dan dijual dengan harga 1.000 sampai 2.500. Pokok permasalahannya adalah mampukah bibit ini tumbuh dan memenuhi ekspektasi para petani porang. Sebelum kita menjawab itu, mari kita bedah dulu bibit katak dan bibit umbi. Jikalau kita menanam dengan bibit katak dengan tujuan tanam minimal 10.000 pohon, maka dengan sifat bawaan katak yang dapat cepat beradaptasi dan mampu tumbuh dengan kondisi tanah apapun, maka tingkat keberhasilan tumbuh hampir menyentuh 95%. Dan bibit umbi dengan sedikit penambahan perawatan yang baik dan bisa panen cepat dalam satu musim, memiliki tingkat keberhasilan tumbuh di angka 85%. Sedangkan kesulitan pada bibit cabutan lebih banyak lagi. Dengan tujuan tanam minimal 10.000 pohon, maka kita akan kesusahan mencari bibit cabutan untuk memenuhi target tanam. Kemudian harus memilih bibit cabutan yang utuh dari akar, batang, pohon, hingga daun. Karena jika dicabut dengan salah dan bibit cabutan itu tidak dicabut bersama akar, maka sudah dipastikan bibit tidak tumbuh dan bukan untung malah kerugian yang diperoleh. Dan faktor selanjutnya, kemampuan adaptasi dan tingkat presentasi tumbuh bibit cabutan cukup rendah di angka 50% saja. Memang benar, tidak ada salahnya menanam dari bibit cabutan. Tapi jika tujuan berbudidaya sebanyak 10.000 sampai 40.000 pohon porang, kami sarankan untuk memilih bibit yang lain saja. Dan sekali lagi teman-teman, ini adalah saran pribadi dari kami tanpa ingin melukai pihak-pihak yang berhubungan dengan bibit porang cabutan dari hutan. Semoga video ini bermanfaat. Sebarkan video ini ke orang lain yang membutuhkan. Dan ingat teman-teman, ingin membuka usaha baru, buka channel Peluang Usaha 911. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.